Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain di masalah tentang fikih rumah tangga. Dan kita memasuki Al-Faslu Tsani, pasal kedua, fi huquqi zauj 'alal zaujah, di hak-haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa permasalahan. Kemudian dikatakan wajaat, ada hadis. Wajaat imra'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah. Ada seorang perempuan mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian perempuan ini berkata, ana wafidatun nisa, aku utusan dari para perempuan, ya, para sahabat-sahabat perempuan. Ini utusannya. Ilaika, kepada engkau wahai Rasulullah, untuk bertanya, maksudnya si perempuan ini mengatakan, hadal jihad kataballahu 'alal rijal. Ini jihad fisabilillah. Kan Allah mewajibkannya untuk para pria. Jihad. Fa in yusibu, ya, kalau misalkan mereka ini terluka ketika perang, jihad fisabilillah. Tapi jihad yang benar ya, karena jihad itu kan pengertian zaman sekarang banyak yang dipahami dengan cara yang salah. Jihad yang benar, jihad melawan kafir harbi, orang kafir yang memang menyerang atau menjajah. Ya, seperti saya di Israel menikah itu masuk kafir harbi itu. Nah, misalkan podo muslimnya bukan jihad namanya kan. Nah, ketika mereka mendapatkan luka di peperangan jihad fisabilillah tersebut, maka ujur mereka mendapatkan pahala. Lukanya mereka dapat pahala. Ya, terlukanya mereka. Kemudian wa in qutilu, kalau mereka gugur, mereka meninggal di peperangan tersebut, kanu ahya'in darabihim, maka mereka hidup di sisi Tuhannya. Seperti di dalam Al-Quran kan disebutkan. Ya. Jadi intinya orang jihad pahalanya luar biasa. Terluka pahalanya besar. Syahid gugur di medan pertempuran, maka pahalanya juga luar biasa dan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, tapi jihad itu khusus laki. Nah, ini pertanyaan perempuan-perempuan pada waktu itu, pada zaman Nabi. Jadi intinya para wanita itu juga ingin punya pahala yang besar kayak orang laki. Orang laki bisa dapat pahala sedemikian hebat, tapi itu kan khusus laki jihad ini. Nah, kalau perempuan gimana dong? Luar biasa kan. Kemudian mereka ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan yurzakun ay min thimaril jannah. Mereka mendapatkan rezeki dari buah-buahan surga, seperti juga dikatakan hadis Nabi juga bahwa arwahnya para syahid itu mereka akan bebas di surga. Bahkan dikatakan mereka terbang, ada mengatakan jauf ini maknanya di dalam burung, dan mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Intinya kedudukannya luar biasa. Memang dikatakan kedudukan yang mulia di akhirat itu yang pertama selain Nabi dan Rasul, ya di bawah, kalau Nabi dan Rasul itu kedudukan yang dukuran. Itu adalah para ulama, kemudian di bawahnya para syuhada. Syuhada ini punya kedudukan yang luar biasa. Wa nahnu ma'asyiral nisa, kami perempuan-perempuan ini, kata beliau, nagumu alaihim, kami
cuman bisanya khidmah sama mereka, membantu mereka, menunaikan kewajiban kepada mereka. Tapi kami tidak bisa jihad, intinya itu. Sedangkan pahala jihad begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Kemudian famalana min dzalik, kami kepingin mendapatkan pahala seperti pahala jihad, tapi kan itu khusus laki. Sedangkan kami cuma bisanya ya membantu para pria tersebut. Ya, karena dalam jihad juga para wanita itu membantu orang-orang yang jihad seperti menyediakan minum, merawat yang luka dan sebagainya. Maka faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepada ini perempuan, ablighi man lakiti minan nisa. Sampaikan siapapun yang kamu jumpai dari para wanita, katanya beliau. Anna ta'ataz zauji. Sesungguhnya ketika seorang perempuan taat kepada suami. Sudah kita bahas ya, taat kepada suami ini selama tidak melanggar syariat. Karena ketaatan kepada Allah ini yang utama. Ketaatan kepada Allah, kemudian baru ketaatan kepada suami. Ini kalau bagi perempuan. Kemudian baru ketaatan kepada orang tua. Anna ta'ata zauji wa'tirafan bihaqqihi, dan memenuhi hak-haknya suami. Yang sudah kita bahas. Haknya suami, apa yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. Ya'dilu dzalika, itu sama kedudukannya seperti jihad dalam masalah pahala. Nah, ini perempuan cukup taat kepada suami, khidmah kepada suami, selama tidak melanggar syariat, itu pahalanya pahala jihad. Jadi tidak perlu soro-soro jihad, sudah dapat pahala jihad. Tapi kata Nabi apa? Wa qalilun minkunna man yaf'alahu. Akan tetapi wa qalilun, sedikit katakannya Nabi. Minkunna, dari kalian-kalian para wanita, man yaf'aluhu, yang melakukannya, taat kepada suami dan memenuhi haknya suami. Jarang, sedikit kata Nabi. Kenapa demikian? Jadi ini hadisnya hadis Tabrani. Karena perempuan itu yang sudah kita bahas sebelumnya mempunyai hawa nafsu yang lebih besar sebetulnya. Perasaannya lebih menguasai dirinya daripada akalnya yang menguasai dirinya. Jadi untuk mencapai ketaatan kepada suami, apalagi zaman sekarang, dengan adanya media-media sosial, dengan adanya film-film dan sebagainya, yang menunjukkan seolah-olah lek nurut tang suami itu berarti dijajah suami. Ya, kalau nurut sama suami berarti menjadi budaknya suami. Ini kan omongan yang membahayakan. Ini omongan yang membahayakan. Suami tidak boleh memperbudak istri, memang haram memperbudak istri. Tapi taat di sini bukan berarti menjadi budak. Kita taat sama orang tua, apakah kita berarti budaknya orang tua? Kita taat sama peraturan pemerintah, apakah berarti kita budaknya pemerintah? Lampu merah berhenti, wah berarti budak sampean ini. Kenapa? Kenapa Anda berhenti lampu merah? Berarti budak. Apakah begitu? Enggak kan? Mentaati perintah ini bukanlah menjadikan diri kita sebagai budak. Mentaati perintah bukan berarti kita menjadi pemilik, menjadi barang miliknya orang yang memerintahkan kita. Enggak. Lagian ketaatan di sini masih terikat dengan ketaatan kepada Allah. Barometer ketaatan kepada orang, siapapun itu, guru sekalipun ya, itu adalah kalau orang tersebut taat kepada Allah dan kemudian taat kepada orang lain yang tidak melanggar ketaatan Allah, perintahnya tersebut. Ya, begitu juga suami. Ketika suami memerintahkan istrinya misalkan gak pakai kudung misalkan,
Ojo nggak kudungan nek metu mbek aku. Haram diikuti, haram ditaati. Kenapa? Mereka melanggar perintah Allah. Jadi ada barometer. Bukan memperbudak. Nah ini medeni kan zaman-zaman sekarang ini. Maka itu kata kajian Nabi, benar kata kajian Nabi kan? Wa qalilun minkunna man yaf'aluhu ay yaf'al ta'atiz zauj wa'tiraf bihaqqih. Sedikit para perempuan-perempuan itu, katakan Nabi loh ini, tanda Nabi ini hadis riwayat Tabrani, kata Nabi loh ini, ya sedikit. Bukan berarti tidak ada, no, tapi titik. Yang taat kepada suami dan memenuhi haknya suami. Nah. Kena pengaruh film biasanya. Sampai medsos-medsos ini yang bahaya nih. Kemudian kalau Allah Ta'ala fi suratin Nisa, Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa, Rijali nasibum mimma iktasabu wal nisa'i nasibum mimma iktasaban. Jadi Allah SWT pun menentukan, Allah SWT sudah menentukan, bagi orang laki-laki itu ada bagian yang bisa mereka cari, mereka gali, mereka peroleh dalam hal ibadah. Bagi orang perempuan pun demikian, ada jalan-jalan mereka untuk mencapai ibadah pahala yang bahkan sama dengan pahalanya orang laki. Kayak tadi, pahala jihad besar, perempuan tidak bisa jihad. Terus gimana dong jihadnya perempuan ketika taat kepada suami dan memenuhi haknya suami? Pahalanya pahala jihad. Biasa nih. Maaf ya. Zaman saat ini, zaman sekarang ini perempuan kalau misalnya dikatakan Anda itu harus taat kepada suami gini-gini. Lah itu suami kapan taat sama istri? Jadi dibalik. Loh memang istri itu pun punya hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Kan sudah kita bahas di awal. Ini kan sudah pasal 2. Pasal pertama, haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Kita mengikuti dari awal di pasal pertama, kita tahu bagaimana babak belurnya suami ya. Tanggung jawabnya suami. Bahkan tanggung jawabnya bukan cuma dunia, tanggung jawab kepada istri dunia akhirat. Tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab yang berat, yang besar. Nafkah ini tanggung jawabnya suami. Kemudian ketaatannya istri itu tanggung jawabnya suami juga kan. Walaupun istri akan mendapatkan dosa, kalau dia tidak taat, suami pun akan mendapatkan dosa. Kan beda kasus kalau misalkan suami tidak taat, apakah istri mendapatkan dosa? Enggak. Kan sudah, makanya kalau misalkan cuma separuh-separuh ngikuti kayak apalagi dengan pengaruh-pengaruh film dan media-media sosial ini. Soal yang diperbudak lah, apalah segala macam. Jadi orang laki punya bagian untuk mencari pahala, ya seperti jihad tadi yang sudah kita sebutkan, dan perempuan juga mendapatkan pahala dari sisi menjaga dirinya. Dikatakan di sini dalam tafsirnya Asyarbini, maknanya ai lirijali thawabun bisababi ma'amilu minal jihad. Orang laki dapat pahala dari jihadnya. Orang perempuan dapat pahala juga dari menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, dan ketaatan kepada Allah, dan taat kepada suami-suami mereka, kepada suami mereka. Ya. Falir rijali wan nisa fil ajri fil akhirah sawa. Laki perempuan masalah pahala di akhirat itu sama. Pahala bisa sama. Bahkan masalah kewalian aja. Perempuan itu bahkan bisa lebih jadi wali daripada laki. Wali Allah loh ya. Kudu wali murid. Seorang wanita bisa jadi aulia, salihah,
bahkan melebihi walinya orang laki. Bayangkan. Wanita. Cuma bedanya wanita tidak bisa jadi nabi kan. Karena nabi khusus laki. Nah, tapi kalau wali, banyak perempuan-perempuan. Dalilnya banyak. Asiyah istri Fir'aun, waliyah. Maryam binti Imran, waliyah. Banyak perempuan-perempuan yang waliyah dan luar biasa. Zaman tabi'in, Rabi'atul Adawiyah, zaman Imam Hasan Basri, waliyah. Syekh Sultanah Zubaidah, yang di mana? Hadramut Tarim. Di Indonesia banyak perempuan-perempuan waliyah. Ya, Masya Allah. Kuncinya cuma itu tadi loh. Taat kepada Allah, taat kepada suami, dan menjaga haknya suami, menjaga dirinya untuk suami. Wali wong. Gampang. Lek suami saya rada angel. Suami masih dia harus menjaga dirinya, taat kepada Allah. Menjaga keluarganya dan mengarahkan keluarganya untuk taat kepada Allah. Mengarahkan dan mendidik istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Wah. Berat. Hah? Dan bertanggung jawab kepada mereka dunia akhirat. Kemudian wadzalika annal hasanat takunu bi asyri amsalha. Yastawi fi dzalika ar-rijal wan nisa. Fadlur rijali 'ala nisa innama huwa fid dunya kadzalika qala Asy-Syarbini fit tafsir. Nah, perbedaan antara laki dan perempuan, masalah yang sudah pernah kita bahas juga. Keutamaan laki atas perempuan dalam beberapa hal itu di dunia. Seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kaum wanita itu di dunia. Di akhirat nanti kedudukannya bisa sama. Kedudukan pahalanya bisa sama. Pahala jihad, laki gugur di medan jihad. Ternyata si wanitanya juga mendapatkan pahala jihad yang sama. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah, taat kepada suami, dan juga menjaga haknya suami. Mendapatkan pahala yang sama dengan pekerjaan amal yang berbeda. Lo ya botan di? Lebih berat mana? Jihad, perang dengan taruhan nyawa, dengan taat kepada suami. Lebih berat mana? Pahalanya podo loh ya. Pahalanya sama nih. Yang satu jihad, mengangkat senjata. Ya, nang Israel sana mungkin. Atau waktu zaman penjajahan, mengangkat senjata, perang. Dengan resiko gugur atau terluka. Dengan taat kepada suami, menjaga haknya suami. Lebih berat mana? Lebih berat laki apa perempuan? Iki ana ibu-ibu dah sih. Karena suara nih. Bu, lebih berat laki perempuan? Perempuan jadi. Lebih berat perempuan. Jarane wong wedok-wedok. Ya apa taat nang suami, wong suami ini gak tahu belanjani sing kena. Nggih. Nggih, Bu. Lah nggih kan. Yang pernah kita bahas dulu. Jangan kita menunggu orang lain untuk menjadi soleh, solihah. Para anak-anak misalkan ini, santri. Jangan menunggu siapapun untuk menjadi orang yang dicinta sama Allah dan Rasul. Misalkan di pondok di sini kan ada peraturan, ada pengawas, ada guru. Ini penunjang. Nah, ketika pulang ke rumah, jangan menunggu orang tua untuk menyuruh sholat jamaah misalkan, baca wirid misalkan, bangun waktu subuh, sebelum subuh bangun, seperti yang dilakukan di pondok selama ini. Jangan menunggu orang tua, jangan menunggu orang lain,
untuk mencapai kedudukan menjadi orang yang dicinta oleh Allah dan Rasul. Sama dengan ketika seorang istri mengatakan saya tidak jadi solihah karena suami tidak menjadikan saya solihah. Jangan begitu, jangan menjadi solihah karena orang lain. Kalau misalkan kita asumsikan ya, seorang istri akan menjadi baik kalau suaminya baik. Loh, Fir'aun itu baik tak? Fir'aun loh, yang mengaku Tuhan, tak nanggung-nanggung loh ya, kudu ngaku wali loh ini. Kudu ngaku nabi mana, Tuhan. Ya, gak nanggung-nanggung nih, mengaku Tuhan. Lah bukan cuman fasik ya, murtad, musyrik dan sebagainya kan. Tapi Fir'aun punya istri Siti Asiyah, waliyah, solihah. Punya kedudukan di surga. Bersama Siti Maryam, bersama Siti Khadijah. Loh, lah luar biasa tuh nih. Kalau misalkan tergantung suami untuk menjadi orang yang solihah, kenapa Siti Aisyah solihah, sedangkan suaminya naudzubillah? Enggak, jangan dijadikan patokan begitu. Lah terus saya kalau misalkan toat-toat tapi suami gregetno lah percuma lah saya toat. Bukan percuma sama dapat pahala kok. Percuma dari mana? Berarti Anda ingin balasan dari orang bukan dari Allah dong. Saya selama ini sholat tapi tidak pernah dipuji sama orang tua. Loh ngapain kalau gitu? Anda sholat untuk orang tua atau Anda sholat untuk Allah? Hah? Nah kalau kita ingin dipuji orang, ingin dapat pengakuan dari orang, maka bukan ikhlas namanya kan, tapi riya. Ya ini bukan kita, sekali lagi kalau yang nonton ini juga atau videonya, kalau nonton ini maka menganggap seolah kita cuman mojok wong wedok, padahal pasal pertama wong lanang sing pentang-panting ya. Ini kita pasal kedua sekarang ini. Pasal pertama, wah, wong lanang sing berbes mili kabeh. Nah, jadi intinya orang laki punya yang seperti tadi ya. Orang laki punya jalan untuk taat dan mendapatkan pahala. Orang perempuan pun demikian dan nanti di yaumil qiyamah punya kedudukan yang sama. Walaupun dengan cara dan jalan yang berbeda di dunia tergantung dari kodratnya laki dan perempuan, tapi mereka mendapatkan kedudukan yang sama nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini keutamaan umat, terutama ya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian wa kana Ali radhiyallahu taala anhu yaqul, Imam Ali mengatakan, sarru khisalir rijal khairu khisal nisa. Ada hal yang buruk bagi orang laki tapi menjadi kebaikan bagi perempuan. Ada 3. Yang pertama al-bukhl, medit. Kemudian wazahudi kagum dengan dirinya gitu. Maksudnya apa ya? Merasa dirinya bagus aku ya, kayak gitu. Wal jaban ini penakut. 3 hal ini kalau ada pada orang laki itu menjadi hal yang sangat buruk. Penakut, medit, suka bersolek dan melihat dengan kagum dirinya. 3 hal ini. Tapi bagi perempuan enggak masalah, bagus malahan. Kok bisa begitu? Nah ini sebutkan. Fa innal mar'a idza kanat bakhila. Kalau perempuan medit, kikir, maka hafidat malaha wa mal zaujiha. Maka dia akan menjaga hartanya dan harta suaminya. Dalam arti menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Dan juga harta dalam artian harta. Karena disebutkan perempuan itu tidak boleh mengeluarkan, ini ba'dul ulama juga mengatakan demikian, walaupun ada khilaf nih ya. Perempuan tidak boleh mengeluarkan hartanya kecuali seizin suaminya.
Harta suami maksudnya ya. Harta si istrinya gimana? Sama. Istri punya duit nih. Kemudian dia mau belanja yang pakai uang pribadinya. Izin sama suami dong. Walaupun harta istri bukan milik suami. Dan tidak ada bagian hartanya suami istri ini, tidak ada bagiannya suami sama sekali. Ya, seorang istri yang kaya raya, punya duit banyak, si suami tidak punya hak atas kekayaan istri, kecuali istrinya mati. Ya, tapi ojo doa mati. Ojo diharap mati maksudnya, oleh warisan. Kalau itu ya, kalau dapat itu warisan. Beda sama orang laki. Harta orang laki ada bagian, bukan semua milik ya. Ada bagian milik haknya istri. Jadi orang laki hartanya ada haknya istri di situ. Tapi kalau harta si wanita, si istri tidak ada hak suami. Wes, kurang enak apa? Nah, tapi untuk membelanjakannya izin. Dan si suami memang tidak berhak untuk apa ya? Maksudnya menguasai harta, enggak, bukan menguasai, tapi izin. Ya, izin. Ngomong sama si suaminya. Kemudian wa idza kanat mazwa ini maksudnya yang tadi kita bahas ya. Suka bersolek dan suka kagum dengan dirinya dan bangga dengan dirinya, itu akan menjadikan dia ini istangkafat, itu maksudnya menutup diri dari orang laki lain. Karena dia terlalu apa ya? Mengagumi dirinya, bersolek dirinya, maksudnya mengagumi dirinya dan dia tidak mau orang lain tahu. Kecuali suaminya dalam hal ini. Di sini disebutkan antakallama kullu ahadin bikalamin layyinin murayyibin. Jadi dia tidak akan ngomong sama orang lain dengan ngomong yang lemah lembut atau apa, karena dia sudah bangga dengan dirinya. Maka dia tidak akan menunjukkan kebagusannya, kecantikannya kepada orang lain. Kemudian kalau jabana, apa jabana ini penakut. Kalau si perempuan itu penakut, maka bagus malahan. Kenapa? Maka dia tidak gampang dia keluar tanpa suaminya. Ya, kan bagus malah ini kan. Karena seorang perempuan yang kemana-mana keluar sendirian, apa segala macam, malah tidak bagus. Di sana bukan fitnahin. Apalagi keluar malam. Nah ini kan bisa menimbulkan fitnah. Jadi intinya si perempuan ini punya beberapa sifat yang sifatnya ini kalau ada pada orang laki maka menjadi jelek. Tapi kalau sifat ini ada yang pada perempuan maka menjadi bagus, malah bagus kayak gitu. Perempuan medit hatinya untuk orang lain selain suaminya, kan bagus. Perempuan bangga dengan dirinya, kagum dengan dirinya, ngeman sama awaknya, dia tidak gampang ngumbar kepada orang lain selain suaminya. Kan bagus juga. Tidak gampang juga selfie dan joget-joget di media-media sosial sing didelok wong akeh. Kecuali di depan suaminya. Dia akan berhias bukan depan orang, tapi depan suaminya. Lihatnya joget, gak apa-apa joget perempuan, silakan. Joget ngarepe bojone. Aja disoting tapi. Kok bojone disoting diupload. Podo ini lah. Tidak apa-apa, boleh. Malah pahala loh itu, ya kan? Orang yang takut, lah kok itu suami boleh tidak joget depan istrinya? Silakan. Sakarep. Joget apa tapi? Hah? Joget apa? Boleh. Intinya suami dengan istri itu kan sudah apa ya? Tidak ada batasan di situ.
Ini sedikit banyak tentang masalah-masalah fikih rumah tangga, moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Dan ini sekalian pengajian penutupan sementara dan nanti insya Allah setelah Id waktu Ahad pun kapan sih? Insya Allah setelah Ahad pon kita mulai lagi. Ya insya Allah setelah Ahad pon baru kita mulai. Ahad pon sekaligus pembukaan, sekaligus halal bihalal. Ahad pon tanggal berapa? Hah? 19. 21 April. Itu berarti tanggal berapa Syawalnya? 12 Syawal. Tanggal 12 Syawal kita Ahad pon, kemudian setelah itu baru kita mulai majelisnya. Ini ada pertanyaan, ada suami istri berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia membatalkan puasanya dengan diawali makan. Setelah makan mereka melakukan jima, apakah mereka wajib bayar kafaroh? Memang enggak sih. Ada suami istri batal dhisik dengan makan atau minum. Ya. Tapi ada contoh ya, ada contoh loh nih. Kemudian setelah selesai makan dan minum, batal kan? Kemudian melakukan hubungan suami istri. Apakah mendapatkan kafaroh uzma? Jawabannya tidak. Kafaroh uzma itu kalau batal puasanya karena jima. Jadi batal puasanya karena melakukan hubungan suami istri itu mendapatkan kafaratul uzma. Apa kafaratul uzma? Wajib puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Gak mampu, gak kuat sama sekali, maka yang pertama membebaskan budak tapi tidak mungkin ya. Maka yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Dan dosanya dosa besar. Tapi kalau misalkan batal duluan dengan sebab lain, makan minum batal kan, kemudian melakukan hubungan suami istri, maka tidak masuk ke kafaratul uzma, memang. Tapi misalkan makan minumnya sengaja untuk supaya bisa jima, ya Pak? Ya, ini helah kabeh wong-wong. Hukum memakai celak ketika berpuasa tidak membatalkan. Ya, hukum memakai celak. Kan celak itu kan di dohir mata. Apa hukum berwudu di dalam kamar mandi dan membuka aurat ketika berwudu? Kalau selama dia di dalam tempat yang tertutup buka aurat tidak ada masalah. Tidak ada orang lain kan. Nah kalau wudunya, kalau misalkan di kamar mandi tidak ada tempat lain, nggak apa-apa juga. Memang ada yang mengatakan makruh kalau ada WC-nya di situ, karena takut ada najis kan. Takut ada najis dan nyiprat. Tapi WC-WC sekarang ini sudah beda. Tidak seperti zaman dulu. Ya, jadi tidak ada masalah. Cuman baca doanya, doa wudhunya itu memang tidak bisa di dalam kamar mandi. Hukum meratakan gigi pakai behel. Boleh, untuk kesehatan. Kan ada orang yang sakit gigi atau apa, kemudian pakai behel, sembuh. Ada orang yang punya penyakit migrain, pusing, ya ternyata giginya ada yang masalah, terus pakai behel itu sembuh, tidak ada masalah, boleh. Kalau seorang istri pakai behel gimana? Izin suami. Nah, pemana behel itu kok emas, permata ngoten berlian, suami ini kon bayari. Hukumnya mengkeriting dan meluruskan rambut, boleh. Kalau seorang istri ingin meluruskan dan apa jangan sih? Bonding. Rebonding. Itu orang kok erus ya? Boleh hukumnya untuk meluruskan, tapi sekali lagi izin sama suaminya.
Untuk mewarnai rambut istri boleh enggak? Boleh. Sama. Untuk mewarnai rambut izin sama suami. Misalkan suaminya, aku kepingin bojoku kayak ondol-ondol. Cetan rambutmu cetan abang. Ya, boleh. Cuman ya khusus untuk suami sih. Enggak boleh untuk yang lain kan. Jadi khusus untuk suami tidak boleh untuk yang lain. Kok dicat abang ngoten cuman ngapunten ireng, kan gak pantas ya. Ya, ireng ini abang. Nah kok jagung bakar gosong. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada. Ibu-ibu enggak ada juga. Ini ada permintaan barokah Fatihah orang tua santri yang sedang sakit dan juga kakak dari santri yang juga sedang sakit, moga-moga diberi sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Kita semua yang sedang sakit, baik sakit zahir maupun sakit batin, moga-moga diberi sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Dan moga-moga kita juga mampu menyelesaikan Ramadan sampai akhir dengan sempurna dan kita mendapatkan pahala yang juga sempurna dan moga-moga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yakunu salihah marasafuna sallallahu alaihi wasallam. Hadatina bi al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وصلي الفاتحة بركات الفاتحة تقبل منك صلى الله عليه وتب علينا كتبنا اللهم اصلح ربنا فنتوب الله الإسلام العافية وأطول مرفضاتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.